Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita fokus ke satu sumber spesifik nih, Oke. bab 30. Judulnya aja udah, wah lumayan ya, menembus pikiran mereka, strategi komunikasi. Haha, iya. Judulnya langsung to the point. Iya kan? Jadi ini bukan cuma soal ngomong biasa gitu. Sumber ini melihat komunikasi itu udah kayak medan perang. Medan perang pikiran ya. Betul. Tujuannya tuh bukan cuma nyampain pesan, tapi lebih ke gimana caranya nembus pertahanan mental lawan bicara kita, menduduki pikiran mereka katanya. Konsep yang kuat sih itu. Intens ya. Nah, mari kita coba bongkar bareng deh. Gimana sih caranya kita bisa berkomunikasi lebih efektif, lebih dari sekedar kata-kata gitu. Ya, ini perspektif yang menarik memang. Menurut sumber ini ya, komunikasi yang katakanlah langsung ke tujuan itu seringkali gagal. Gagal, kenapa tuh? Karena pikiran orang itu cenderung defensif. Udah ada biasnya sendiri, prasangka, dan ya gitu deh. Susah diubah kalau kita serang langsung dengan argumen. Oh, jadi kayak otomatis pasang perisai gitu ya? Persis. Mereka nutup diri. Nah, strategi yang dibahas di bab ini, itu fokusnya ke pendekatan yang tidak langsung buat ngelewatin perlawanan mental itu. Pendekatan tidak langsung. Kayak apa ya, taktik menyusup gitu ya, buat ide. Bisa dibilang gitu, menyelinap masuk. Gimana tuh cara kerjanya? Sumber ini kan ngasih contoh Alfred Hitchcock, sutradara itu kan. Betul, Hitchcock. Dia kan terkenal malah nggak banyak omong sama aktornya ya. Bukannya itu aneh buat seorang komunikator. Nah, justru itu uniknya. Hitchcock itu jarang banget jelasin pakai kata-kata apa persisnya yang dia mau. Terus gimana dong? Dia pakainya tindakan, citra visual, atau dia ciptakan pengalaman buat nanemin idenya. Pengalaman. Contohnya. Ada cerita tuh, misalnya dia sengaja mecahin cangkir teh pas lagi syuting, suasananya lagi tegang gitu. Wah, marah dia? Bukan marah, justru katanya buat mecah ketegangan, balikin fokus kru, tapi dengan cara yang nggak terduga. Pakai tindakan, bukan teriak-teriak. Oh, jadi bukan ngasih instruksi tapi ngasih rasa atau efek kejut gitu ya. Tepat sekali. Di filmnya juga gitu. Dia nggak nyuruh aktor dialog panjang soal dualitas manusia misalnya. Terus? Dia pakai simbol visual, kayak cermin atau garis-garis paralel di setting. Itu buat nanamin ide dualitas tadi langsung ke penonton dan juga ke aktornya. Jadi kayak bypass logika gitu ya? Langsung ke emosi atau bawah sadar. Betul, dia membentuk pengalaman orang, nyasar emosi mereka, bukan cuma mencoba meyakinkan secara rasional. Filter logika sadar itu kan biasanya nolak ya kalau argumennya terlalu frontal. Nah, ini dilangkahi. Wah, ini jadi menarik banget nih. Pengalaman bisa jadi alat komunikasi yang lebih kuat dari kata-kata ya ternyata. Bisa jadi. Oke, itu Hitchcock dengan visual dan emosi. Sumber ini juga nunjukin cara lain buat menyuntikkan ide. Lewat tulisan. Contohnya Niccolo Machiavelli. Ah, Machiavelli. Tapi bukan sebagai politisi ya, di sini konteksnya lebih ke komunikator ulung lewat tulisannya. Gimana tuh? Ya, Machiavelli ini pakai tulisan, terutama sang pameran itu ya, sebagai strategi komunikasi jangka panjang. Efeknya itu bisa nembus berabad-abad loh. Jangka panjang gimana maksudnya? Gini, gaya nulisnya kan blak-blakan banget tuh. Kadang kesannya amoral ya. Dia nunjukin realitas kekuasaan tanpa basa-basi. Iya sih, cukup brutal kadang deskripsinya. Nah, dia nggak berusaha ngebujuk halus, nggak pakai retorika manis. Justru kejujuran brutalnya itu bahkan yang kesannya amoral, itu yang jadi senjata nggak langsungnya. Kejujuran brutal jadi senjata. Maksudnya gimana? Dengan dia nggak nutup-nutupin sisi gelap kekuasaan, dia seolah maksa pembaca buat ngadapin realitas itu. Jadi pertahanan moral atau intelektual yang mungkin muncul kalau dia jualan ide secara halus, itu kayak dilewatin gitu aja. Oh, jadi pembaca kaget, tapi idenya udah masuk duluan gitu? Kurang lebih gitu. Pembaca mungkin nggak setuju, mungkin marah, tapi idenya udah tertanam, udah kepikiran. Nah, dengan cara ini, idenya nyebar, terus mempengaruhi cara orang mikir soal politik dan kekuasaan. Pembacanya jadi kayak murid tanpa sadar, jauh setelah Machiavelli tiada. Gila ya, kayak menang perang komunikasi lintas zaman. Bisa dibilang begitu. Oke, jadi Hitchcock pakai pengalaman dan emosi, Machiavelli pakai kejujuran yang nusuk, dan tulisan jangka panjang.
Terus ada lagi kan? Socrates. Betul, Socrates. Pendekatannya beda lagi. Gimana tuh dia? Itu ngebimbing orang buat ngecek lagi keyakinan mereka sendiri. Nemuin konsistensi di argumen mereka. Jadi dibikin ragu. Sendiri gitu ya? Persis. Jadi mereka meragukan fondasi pemikiran mereka. Nah, di situ kebuka celah buat ide baru atau pemahaman lain. Dan karena nggak diserang langsung, pertahanan mentalnya nggak ke-trigger. Kan cuma ditanya. Menarik banget. Hitchcock, Machiavelli, Socrates. Caranya beda-beda tapi intinya sama ya, nembus pertahanan itu. Iya, betul loh. Jadi apa nih benang merah utamanya yang bisa kita ambil buat pendengar kita dari semua strategi ini? Benang merahnya sih, yaitu tadi, pengakuan bahwa komunikasi yang paling efektif, paling nancep, itu seringkali sifatnya tidak langsung. Tidak langsung ya kuncinya. Iya, daripada kita adu argumen frontal yang malah bikin orang makin keras kepala, strategi ini tuh nyari pintu samping, nyari celah. Celahnya bisa apa aja tuh? Bisa lewat detail kecil, bisa lewat emosi yang dibangkitkan kayak Hitchcock, citra visual, tulisan yang provokatif kayak Machiavelli, atau pertanyaan yang bikin goyah kayak Socrates. Tujuannya satu, bikin orang merasa idenya itu datang dari diri mereka sendiri. Oh, jadi seolah-olah mereka yang nemu idenya ya, bukan kita yang ngasih. Tepat. Itu jauh lebih kuat efeknya daripada kalau kita paksa mereka menerima. Wah, ini benar-benar ngubah cara pandang soal komunikasi ya. Bukan cuma soal pesannya jelas atau enggak, tapi soal strategi penyampaiannya. Gimana ide itu bisa masuk dan berakar gitu di pikiran orang. Iya, ini semacam permainan halus untuk mempengaruhi. Permainan halus ya? Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu hal yang bisa Anda renungkan. Apa tuh? Mengingat betapa kuatnya strategi komunikasi tidak langsung ini, gimana caranya kita bisa pakai ini secara etis dalam interaksi sehari-hari? Iya juga ya. Etisnya gimana? Mungkin buat meyakinkan atasan, atau ngajar anak, atau sekedar biar pasangan lebih ngerti ide kita. Tapi tanpa jadi manipulatif. Nah, batasannya di mana tuh? Wah, itu pertanyaan bagus banget. Iya kan? Sesuatu buat Anda pikirkan lebih lanjut mungkin. Di mana batas antara persuasi efektif dan manipulasi?